Rod, Siap Pak Ustadz RW. jangan lupa ambil spanduk buat zakat. Langsung pasang di gerbang Ciraos dan di musola. Siap Pak Ustadz RW. Pak Ustadz RW, kios panduknya teh baru buka jam 10-an. Nanti aja saya ambilnya ya. Ya terserah kamu. Pak Ustadz. Tuh kan, Yati bilang juga apa? Tidur aja dulu, baru ngider. Semalam Akang kan nggak tidur, pasti ngantuk. Kalau sampahnya nggak diambil, pasti numpuk ya. Akang pulang aja, Yati yang ngider ngambil sampah. Memangnya kamu kuat? Daripada Akang ketiduran sambil jalan, Yati juga yang repot. Nih, tuh mata Akang melek tuh. Tuh, nggak ngantuk. Akang nggak ngantuk. Ya udah tuh jalan lagi, sampah di sana belum diambil. Ayo. Awas ngantuk. Iya. Asep, kamu kan sebenarnya udah besarnya, udah remaja. Kenapa nggak ngajak Claudia aja sih belanjanya? Kenapa harus sama papi? Ya apaan sih, Pi? Tapi bener, akhir-akhir ini papi tuh nyebelin banget. Ups, maaf papi teh salahnya. Maksud papi ngajak Febri, betul kan? Gak tau ah, papi kalau ngomong itu lagi tuh jalan sendiri nih. Wow, sebentar. Wah, kamu teh mirip banget sama teman papi. Namanya Om Sarkum, baperan. Itu beneran nih, Pi. Kalau papi ngomong itu lagi, itu beneran jalan sendiri. Ayo, naik. Mau berangkat aja pakai ngobrol gitu. Apa sih ngomel aja. Goceng! Anak baru lulusan begitu, udah mau dijadiin kenek aja. Pedut. Makanya jadi orang teh jangan sok tahu. Siapa yang mau ngajarin anak saya jadi kenaik angkot? Saya sama anak saya tersayang ini mau ngeborong di Bogor. Kamu mau ikut nggak? Hah? Kalian aja naik angkot saya, gratis. Amit-amit, naik angkot kreditan begitu. Pulang-pulang dari Bogor gatel-gatel lagi. Alasan, bilang aja tau boga artos, nggak punya duit. Kasian deh kamu. Duitnya semua dipegang sama Mama Entin. Jangan sedih. Tungguin saya depan pasar. Kamu lihat nanti berapa banyak belanjaan saya. Boleh, siapa takut. Saya tungguin ya. Assalamualaikum, Bang Dadang OKP. Orang kaya palsu. Daripada situ, orang miskin asli. Bayar kreditan. Pak, Kenapa, Pancong? yang beli baju lebaran buat Debbie saya aja ya, Pak. Nggak usah. Biar Bapak sementin aja yang beli. Sekalian ajak Debbie jalan-jalan. Naik apa, Pak? Naik angkot. Duh, kasihan Debbie, Pak. Udah puasa-puasa naik angkot panas, tergatel-gatel lagi. Udah mas saya aja naik motor biar cepet ya. Bapak sudah telepon ke Cibulan suruh sopir bawa mobil ke sini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doi, di motor dulu aja ya, Doi. Oh. Masih basah nih lantainya. Iya, Kum.
Kenapa motornya dinaikin? Kan kamu yang nyuruh, Kum. Tadi saya bilang kamu itu di atas motor aja, Doi. Jangan turun dulu, karena kalau nanti turun, lantainya kotor semua. Ini kan masih pada basah. Kamu gimana sih, Doi? Itu lihat. Kamu mah ngomelnya kepanjangan, Kum. Bingung saya. Turun, sayang. Boleh, Om. Boleh. Iya, maaf, Kum. Saya lupa. Biar Febri aja yang ngepel ya, Pak. Jangan ngepel, atuh, Pep. Kan kita mau ke Bogor. Maksud Om Idoy, Jennifer, Febri, sama Bapak. Kapan saya bilang saya mau ke Bogor, Doi? Saya yang bilang, Kum, barusan. Masa kamu lupa? Kamu mah baru puasa beberapa hari aja udah pikun. Kamu aja yang ke Bogor, Doi. Saya sama Febri enggak. Emang kenapa, Kum? Pak, kita ikut aja ya. Malah enak rame-rame. Katanya Edward sama Maceng juga belanja ke Bogor. Tapi, Neng, kan kamu tahu. Uang yang dari masih ada. Uang hasil juga ada kok. Ya udah, ayo kalau begitu mah. Kita ganti baju dulunya, Doi. Saya sama Jennifer ganti baju juga nggak? Ah, nggak usah. Udah pantas kayak begini. Oke. Oh, Saya sama Febri aja. iya, Kum. Iya. Febri ganti baju dulu ya, Om Idoy. Iya, Pep. Iya, Kak. Ntar ya, Jen. Iya, Pak. Rod, Siap, Pak Ustadz RW. jangan lupa ambil spanduk buat zakat. Langsung pasang di gerbang Ciraos dan di musola. Siap, Pak Ustadz RW. Pak Ustadz RW, kios panduknya teh baru buka jam 10-an. Nanti aja saya ambilnya ya. Ya, terserah kamu. Pak Ustadz, Nah, saya jalan dulu ya. lah kan siapa yang larang? Masih baper aja Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau kangen sama Ma Eros maksud saya, datang aja ke rumahnya Pak Ustadz. Jangan sok tahu kamu. Udah buruan pergi sana. Hari ini semua warga sudah harus didata. Siap Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak Hansip. Mangga. Jangan senyum-senyum. Masih senyum-senyum juga. THR nggak bakalan turun. Enggak, Pak Ustadz RW. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya duluan ya. Mesti ke toko emas nih. Soalnya yang ngantri udah banyak. Kasihan Janap nggak bisa ngeladenin. Yang nanya siapanya? Kamu nanya, Doi? Enggak. Capek. Buang-buang waktu ngobrol sama kalian lah. Tau nggak? Saya kalau di toko emas nih bisa ngelakuin emas sampai 10 gram. Masa? Susun banget sih sama orang kaya. Nggak percayaan banget. Iyanya, itu sampai Jainab kabur dari toko karena kewalahan menghadapi pembeli yang sudah mulai menggila dan menjadi liar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Dadang, bohong teh dosa. Pahala puasanya batal lah Kang Dadang. Berisik. Doi, nggak boleh ngomong begitu kalau di depan Cece. Iya, Kum. Dan, Ce, maaf.
mengganggu hubungan kaliannya. Maksudnya kami permisi dulu. Iya, apaan sih Bang Akung, Bang Idoy? Assalamualaikum. Salam. Berisik. Ngapain sih pagi-pagi udah di sini? Pagi-pagi udah di sini bagaimana? Wah, nih orang pikun apa amnesia. Kan kemarin Bang Dadang yang nyuruh kita suruh datang pagian. Bagaimana sih? Ya, tapi nggak usah barengan juga kali. Jangan kegeeran Bang Dadang, kagak ada yang mau barengan. Wah, nih orang salah banget deh. Aye datang ke pagian salah, datang ke siangan juga diomelin. Ya udah kalau begitu Aye mendingan ngider aja. Jangan ngider. Aduh, ini saya lagi butuh uang banget. Kalau bisa sebelum jam 10 pagi, udah ngelakuin emas ya. Saya butuh uang banget nih. Ya udah, iya. Ya udah kalau gitu, saya mau toko emas. Jalannya cepetan ya. Iya. Assalamualaikum. Wah, ini orang kebangetan banget. Nyuruh kita buru-buru cepet-cepet. Tapi kita malah mampet di sini bukannya barengan. Bang Dadang! Aduh! Kakak saja deh yang ketok. Iya aja. Kalau saya yang panggil-panggil, tahu sendiri Mak Eroster kegeeran lagi. Tapi kalau saya yang panggil, nanti dipikir saya suruhannya Pak Ustadz buat ngerayu dia. Kapan tenangnya hidup saya? Nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Nggak ada berhentinya Kemi ngirim orang buat ngebujuk saya. Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian pulang. Percuma. Emak nggak akan merubah pendirian. Nehi yo, Karsa. Emak nggak tergoda. Kalian pulang aja. Buang-buang waktu ngebujukin emak. Maksud kedatangan Yoyo sama Pak Karsa ke sini itu mau nyampein permintaan maaf Kemi. Karena tadi malam sudah lancang menemui emak. Bilang sama Kemi, kalau mau minta maaf langsung sama orangnya. Yang gentle. Jangan nyuruh orang lain. Iya maaf. Bukan begitu. Mak dengar dulu ya. Maksudnya Bu Yoyo begini. Kamu nggak usah ikut-ikutan Karsa. Sok ganteng. Emak nggak akan tergoda sama kamu. Alek aja yang lebih ganteng, mak tolak. Ampun yo, tambah ribet nih urusannya. Mak, insya Allah habis lebaran nanti Yoyo sama Pak Karsa mau nikah. Tuh kan, sudah kebaca triknya Kemi. Kamu sama Karsa disuruh nikah. Biar emak sama Kemi dampingin kamu di saat Karsa melamar kamu kan. Kesempatan Kemi untuk menembak emak. Bukan begitu, Mak. Maksudnya begini, Mak. Kamu diam Karsa, nggak usah ikut-ikutan. Tahu apa kamu? Ya maaf, Mak. Kalau kamu emak mau dampingin, ajak Sain sama Suha. Emak nggak mau duduk berduaan berdampingan sama Kemi. Nanti dia kegeeran. Dikiranya emak sudah membuka hati untuk dia. Iya, Mak. Ini juga Yoyo dari sini mau ke rumahnya Mak Suha sama Wak Sain. Kalau gitu Yoyo sama Pak Karsa pamit ya, Mak. Karsa juga pamit dulu ya, Mak. Iya, iyalah. Masa kamu di sini mau bikin Yoyo cemburu? Saya bukan pelakor, Karsa. Iya, Mak. Iya, Mak. Kamu cari-cari kesempatan aja. Jangan mancing-mancing. Iya, pamit ya, Mak. Ayo, Mak. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Waalaikumsalam. Mari, Mak. Pasti Kemi lagi ngintip nih.